Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. 2 hari ini ada banyak berita yang memuat bahwa premium dan pertalite akan dihapuskan oleh Pertamina sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Ibu Nike Widiawati. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum diberikan beberapa pertanyaan untuk menanggapi. Ini yang saya pegang ada berita dari Kompas TV, kemudian ada dari greathot.id. Ini juga judulnya cukup menarik ini. Rakyat sudah susah karena corona, kini Pertamina bakal hapus premium dan pertalite. Kita harus membedakan antara permasalahan corona sama permasalahan akan dihapusnya bensin atau bahan bakar bensin dan pertalite. Yang pertama ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila bahwa sebenarnya sejak tahun 2017 itu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2017 itu sudah ditentukan bahwa Indonesia harus mengadopsi kendaraan dengan BBM berstandar Euro 4. Atau oktan itu minimal adalah 91. Sedangkan premium dan pertalite tidak termasuk, sekalipun pertalite itu oktannya hampir 90. Untuk kita ketahui bahwa di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat 4 itu ditegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hak kemanusiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia itu harus menjadi tanggung jawab daripada negara, terutama pemerintah. Lebih lanjut di dalam pasal 33 itu ditegaskan bahwa seluruh kekayaan alam, bumi, air itu dikelola, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa ada aturan bahwa harus oktan daripada premium itu di atas 91 karena pemerintah ingin menyiapkan rumah Indonesia menjadi rumah yang nyaman, sejuk, dan dapat dinikmati oleh seluruh anak cucu kita nanti dengan menjaga Indonesia tetap baik, khususnya lingkungan hidupnya. Karena lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab individu perorangan, tanggung jawab setiap golongan masyarakat, dan juga tanggung jawab pemerintah atau negara. Harus bersama-sama kita menjaga lingkungan hidup. Karena kadang ada individu yang mentaati, tetapi kadang pula ada golongan masyarakat yang tidak mentaati untuk menjaga, sehingga rumah Indonesia, bumi Indonesia ini tetap akan menjadi baik karena lingkungan hidupnya terjaga secara baik. Nah, di dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu sudah ditentukan secara tegas bahwa kegiatan usaha minyak, gas bumi itu dilaksanakan ada asasnya. Antara lain saya bacakan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak. Maka pengelolaan minyak, pengelolaan gas bumi yang kita konsumsi setiap harinya untuk kita pakai pergi bekerja, pergi jalan-jalan, pergi melakukan usaha, atau pergi kemanapun dengan motor, dengan mobil, ataupun naik kendaraan umum, naik pesawat, dan lain sebagainya, itu ada asas yang mengatur bagaimana pemerintah mengatur agar minyak itu tidak mengganggu lingkungan hidup, tetapi sekaligus dapat dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil, yang mampu maupun yang tidak. Oleh karena itu di dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 mengenai gas, itu ayatnya ada 3. Di ayat yang terakhir itu dikatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan harga terhadap semua BBM, baik itu pertalite, baik itu premium, itu memang ditentukan oleh pemerintah dengan tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. Mengandung pengertian bahwa kalau seandainya premium dan pertalite itu kemudian dihapuskan oleh pemerintah,
maka pemerintah diberikan tanggung jawab agar harga BBM yang baru, seumpamanya Pertamax, itu nanti dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik kalangan yang paling bawah maupun kalangan yang paling atas. Harganya harus sesuai dengan standar kemampuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebelum kedua BBM ini dihapus, yaitu premium dan Pertalite dihapus, maka langkah yang harus diambil pemerintah yang pertama adalah membuat agar seluruh rakyat Indonesia mampu sejahtera. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang mana setiap orang mampu untuk membuka usaha di rumah Indonesia secara baik. Oleh karena itu, dengan dibukanya usaha-usaha akan banyak terbuka lapangan kerja yang saat ini sudah banyak di PHK, banyak dirumahkan karena masalah corona. Kita membangun kembali dengan membuka lapangan pekerjaan, sehingga ketika setiap rakyat Indonesia, baik individu maupun golongan mereka telah mampu secara ekonomi, maka harga bahan bakar baru yang memenuhi kriteria untuk menjaga lingkungan hidup tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kalau ternyata pemerintah atau negara tidak mampu untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakat dalam jangka pendek, tetapi membutuhkan jangka panjang, sedangkan prioritas untuk menjaga lingkungan hidup sangat penting sehingga dihapusnya premium dan Pertalite, maka langkah kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, maka pemerintah harus memberikan subsidi kepada rakyat. Nah, memberikan subsidi kepada rakyat inilah yang harus dibuatkan regulasi dan aturan yang tepat. Sehingga baik rakyat jelata yang membutuhkan konsumsi BBM maupun rakyat kalangan atas yang juga membutuhkan konsumsi BBM sama-sama dapat memiliki keuangan untuk mampu membeli BBM yang disediakan oleh pemerintah tanpa terganggu. Karena jelas kalau subsidi diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan tidak adil. Karena golongan yang sudah mampu juga mendapatkan subsidi, rakyat juga mendapatkan subsidi. Ini merugikan karena untuk golongan mampu mereka bisa membeli dengan harga yang lebih mahal. Keuntungannya inilah yang dipakai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat di kelas bawah. Sehingga harapannya Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera. Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Direktur Pertamina ini belum akan dilaksanakan. Baru dalam wacana, karena ada 4 kilang minyak yang baru dilakukan renovasi agar nantinya mampu memberikan atau menghasilkan BBM yang oktannya 91 dengan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk membangun 2 kilang minyak baru. Jadi ini baru sekedar wacana yang disampaikan, tetapi untuk segala keputusannya masih menunggu kepada pemerintah. Sehingga Rumah Pancasila berharap tidak terjadi permasalahan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Semoga informasi ini mampu memberikan ruang kita untuk tidak saling memperkeruh keadaan di dalam kehidupan sosial kita di masyarakat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, dulu sebelum rumahnya ini jadi panggung ini, jadi kakinya mbahnya sama Bu Gina ini, sama putunya mbahnya itu masuk di dalam air yang bawah ini. Pokoknya aku senang banget, yes, daripada kangkum terus mas, sikil kate bosok, sikil gatel kabeh. Sajadah